Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Lekar Faika. Kali ini kita akan menyambung konten yang kemarin ya, membahas sejarah Kota Baru. Kota Baru adalah sebuah wilayah kelurahan yang menjadi bagian Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Arsitektur tata kota ini merupakan arsitektur kota bersejarah, penuh dengan peninggalan bangunan-bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya Eropa. Wilayah Kota Baru ditetapkan sebagai kawasan heritage dan menjadi penopang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun saat ini peninggalan sejarah kota ini hanya tersisa sekitar 45% saja. Sedangkan sisanya banyak yang hancur saat gempa atau dihancurkan untuk kepentingan tertentu. Sejarah Kota Baru tidak dapat dilepaskan dari peran Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya sangat penting untuk diketahui, dipahami, dan dikenang bagi generasi saat ini serta generasi yang akan datang. Sejarah Kota Baru mulai muncul atau berdiri menjelang masa akhir penjajahan Belanda, di mana pada saat itu Belanda mendorong berlakunya politik pintu terbuka atau dalam istilah Belanda disebut opende politik. Politik pintu terbuka memberikan kesempatan kepada bangsa lain untuk melakukan penanaman modal internasional di wilayah jajahan Belanda, termasuk di Indonesia dan Yogyakarta. Pemerintah Belanda memberikan kesempatan kepada orang-orang asing untuk menyewa tanah di Indonesia untuk jangka waktu yang panjang, sehingga banyak kapitalis dari berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Belgia, Italia, Inggris, Amerika, Jepang, dan lain-lain untuk mengambil kesempatan ini, di mana dalam hal tersebut Keraton Jogja juga ikut terdampak dengan adanya liberalisasi tersebut, di mana pada waktu itu di Jogja banyak berdiri perkebunan tebu yang luas yang membuat banyak berdiri pabrik-pabrik gula. Pada waktu itu ada sekitar 10 pabrik gula yang ada di Yogyakarta, sehingga hal ini membuat semakin banyak mengundang kedatangan orang-orang asing untuk tinggal di Yogyakarta. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal orang-orang asing tersebut, maka pemerintah Belanda pada tahun 1917 meminta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk menyewa tanah yang mana akan dibangun perumahan untuk orang-orang asing tersebut. Pembangunan lahan tersebut dibebani pajak dan uang sewa supaya menguntungkan Kesultanan Yogyakarta. Maka pada tahun 1917 sampai 1920 dibangunlah kota dengan nama
Kota Baru yang berkonsep Taman Garden City sebagai kawasan elit untuk orang-orang Eropa. Perancang tata kotanya saat itu bernama Thomas Karsten. Dia merupakan arsitek dan ahli berencana pemukiman. Saat ini kita berada di Monumen Senapati, tepatnya di depan Gereja Kota Baru. Monumen ini didirikan sebagai tanda peringatan 50 tahun terbentuknya Persandian Republik Indonesia. Persandian di Yogyakarta memiliki andil yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Tercatat pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, sandi buatan Rubiono masih digunakan untuk menyebarkan pesan pada dunia bahwa Indonesia masih ada dan masih bisa melawan. Selanjutnya, peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa 6 jam di Yogyakarta. Oh iya teman-teman, di depan Museum Senapati ini kalau sore terdapat penjual roti pukis yang sangat terkenal dan selalu antriannya sangat panjang. Ini adalah Gereja Kota Baru. Bangunannya masih sama seperti dahulu kala dan sampai saat ini masih dipakai sebagai tempat ibadah. Selanjutnya kita bergeser ke Babon Aniam, sebuah bangunan persegi dengan taman di sekelilingnya berdiri di persimpangan jalan FM Noto Kota Baru. Bangunan ini merupakan sebuah gardu listrik dari jaringan listrik yang ada di Kota Baru, Yogyakarta. Oleh masyarakat umum, bangunan ini lebih dikenal dengan nama Babon Aniam. Aniam atau Algemeen Nederlands Indische Elektrik Maatschappij merupakan perusahaan penyedia listrik swasta yang ada di Hindia Belanda. Aniam mulai membangun jaringan listrik di Yogyakarta pada tahun 1914. Kota Baru sebagai salah satu kawasan hunian penting bagi masyarakat Eropa kala itu mendapatkan prioritas pembangunan jaringan listrik tersebut. Aniam mendapatkan konsensus untuk menyediakan listrik di Yogyakarta pada tahun 1914. Dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk membangun jaringan listrik di Yogyakarta. Kawasan awal yang mendapatkan pasokan listrik adalah wilayah Jero Benteng, Loji Gede, Loji Cilik, Malioboro, hingga Kota Baru. Daya listrik yang mengalir di kota Yogyakarta berasal dari pembangkit yang ada di Tuntang, Semarang. Ya, seperti inilah teman-teman suasana pemandangan di Kota Baru. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat
Dan jangan lupa di episode berikutnya kita akan membahas rumah sakit dan sekolah yang ada di Kota Baru pada waktu itu, dan bagaimana kondisinya saat ini. Apakah masih sama seperti dahulu atau sudah berubah?